Siapa yang memutuskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan bukan sekadar Nabi? Mengapa Alkitab Anda memiliki tepat 66 kitab dan bukan 80 atau 50? Jawabannya akan menghancurkan gagasan kekanak-kanakan yang Anda miliki tentang asal-usul iman Anda dan membuktikan bahwa kekristenan yang Anda kenal saat ini tidak lahir dari sebuah mukjizat, melainkan dari sebuah pemungutan suara. Untuk memisahkan mitos dari realitas, kami memasukkan semua catatan sejarah, surat-surat kekaisaran, dan risalah konsili dari tahun 325 ke dalam kecerdasan buatan aksioma, demi mencari rekonstruksi fakta yang tidak memihak. Analisis data dari aksioma mengungkapkan bahwa agama yang membentuk dunia barat ini mengambil bentuk di dalam sebuah ruang rapat di bawah tekanan politik yang kuat, jauh dari mezbah suci manapun. Alkitab tidak jatuh dari langit, dalam keadaan terjilid kulit hitam dengan huruf-huruf emas. Alkitab diputuskan oleh sebuah komite yang terdiri dari pria-pria yang berkeringat, yang saling berteriak dan berdebat di sebuah istana musim panas, di bawah tatapan waspada seorang kaisar pagan, yang jauh lebih peduli pada perang saudara daripada kebenaran teologis. Citra yang Anda bawa tentang kekristenan mula-mula, gagasan romantis tentang iman yang bersatu dan murni yang turun utuh dari para rasul, adalah sebuah fantasi yang dibuat di kemudian hari. Realitas sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 325, keilahian Yesus bukanlah sebuah fakta yang sudah mapan. Itu adalah sebuah usulan yang diajukan untuk debat parlementer. Ada momen kritis selama bulan-bulan yang panas di kota Nikea di Turki modern, di mana kekristenan bisa saja mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Seandainya pemungutan suara itu memberikan hasil yang berbeda, hari ini Anda tidak akan berdoa kepada Yesus sebagai Tuhan. Anda mungkin akan mengingatnya sebagai seorang nabi yang diagungkan atau malaikat rendahan. Iman yang Anda kenal sama sekali bukanlah hasil dari wahyu ilahi yang berkelanjutan, melainkan produk dari negosiasi politik yang kejam di mana mereka yang mendapat dukungan dari tentara Romawi keluar sebagai pemenang. Lupakan citra gereja yang hening dan saleh. Kita berada di aula besar istana kekaisaran, 318 uskup hadir. Namun jika Anda melihat wajah mereka, Anda akan melihat bekas-bekas kebrutalan. Banyak yang tidak memiliki mata kanan, yang dicongkel selama penyiksaan Romawi sebelumnya. Yang lain urat kakinya dipotong dan tangannya cacat karena api. Mereka adalah para penyintas dari penganiayaan besar yang baru saja berakhir. Mereka adalah pria-pria yang tangguh, fanatik, yang telah berdarah demi apa yang mereka yakini. Dan sekarang tiba-tiba, pria-pria cacat yang sama ini duduk di kursi emas. Dengan makanan gratis dan anggur terbaik, diundang oleh kekaisaran yang sama yang sebelumnya membunuh mereka. Suasananya sangat menegangkan, penuh tekanan, dan berbahaya. Mereka berada di sana bukan untuk saling berpelukan, mereka di sana untuk berkelahi. Gereja terpecah menjadi 1000 keping. Di Alexandria, orang mengkhotbahkan satu hal. Di Antioquia hal lain, di Roma hal yang berbeda lagi. Para imam berkelahi di jalanan. Kebingungannya begitu parah sehingga bahkan para pembuat roti berdebat tentang sifat ilahi Kristus dengan para pelanggan sementara roti sedang dipanggang. Kekacauannya total dan mengancam ketertiban umum. Tuan rumah dari pesta yang aneh ini, Kaisar Konstantinus, tidak mengumpulkan mereka karena cinta kepada Yesus. Dia mengumpulkan mereka karena dia membutuhkan kekaisarannya untuk berhenti menghancurkan dirinya sendiri. Dia memberikan ultimatum sederhana, capai kesepakatan atau saya yang akan memutuskan untuk kalian. Di Nikea, alih-alih turunnya Roh Kudus yang lembut, apa yang dicatat sejarah adalah kelahiran gereja yang bertindak sebagai institusi kekuasaan. Itu adalah momen di mana diputuskan buku-buku mana yang akan dibakar dan mana yang akan disalin. Itu adalah momen di mana didefinisikan siapa yang merupakan orang Kristen yang dapat diterima dan siapa yang merupakan bidat kriminal. Sebelum Nikea, kekristenan adalah gerakan yang beragam, liar dan organik, penuh dengan Injil yang berbeda-beda dan pandangan mistik yang bervariasi. Setelah Nikea, ia menjadi sebuah korporasi dengan satu kredo tunggal, satu hukum tunggal, dan sebilah pedang tajam untuk memaksakan semua itu.
Sejarah resmi mengatakan bahwa para uskup dibimbing oleh Tuhan untuk memilih kebenaran. Namun surat-surat dari para peserta menceritakan kisah tentang suap, ancaman terselubung, tekanan militer, dan ketidaktahuan teologis yang mengkhawatirkan dari pihak banyak uskup yang sekadar menandatangani apa yang diinginkan kaisar agar mereka bisa pulang dengan damai. Memahami Nikea berarti memahami asal-usul pikiran Anda sendiri. Jika Anda orang Barat, cara Anda memandang Tuhan, waktu, dan otoritas berasal dari peristiwa ini. Disinilah ortodoksi diciptakan. Disinilah diciptakan konsep bahwa hanya ada satu kebenaran yang benar dan bahwa semua yang lain harus disingkirkan. Hari ini kita akan membuka pintu aula itu. Kita akan mendengarkan teriakannya. Kita akan melihat bagaimana seorang kaisar penyembah matahari memanipulasi para uskup untuk menciptakan agama hibrida yang dapat menyatukan Roma. Bersiaplah untuk menemukan bahwa buku yang ada di meja nakas Anda bukanlah faks yang dikirim dari surga, melainkan risalah akhir dari sebuah majelis politik di mana mereka mengedit Tuhan dan pesannya untuk melayani kepentingan negara. Apa yang akan kami ungkapkan mungkin akan membuat Anda marah atau takut, tetapi kami jamin itu akan membuat Anda melihat salib dengan mata yang sama sekali baru. Untuk memahami besarnya manipulasi tersebut, kita perlu merobek topeng pria yang mengadakan pertemuan itu. Flavius Valerius Aurelius Constantinus. Gereja Katolik dan Ortodoks memujanya hampir seperti orang suci, Rasul ke-13, tetapi Konstantinus dalam sejarah adalah sesuatu yang sangat berbeda. Dia adalah seorang jenderal Romawi yang brutal, seorang ahli strategi politik yang brilian, dan di atas segalanya, seorang pengikut setia Sol Invictus. Jangan tertipu. Ketika Konstantinus tiba di Nikea, dia bukanlah seorang Kristen. Faktanya dia baru dibaptis di ranjang kematiannya bertahun-tahun kemudian, dan hanya untuk memastikan bahwa dia akan membersihkan dosa-dosa yang terakumulasi dari seumur hidup pembunuhan, termasuk eksekusi istrinya sendiri, Fausta, dan putranya, Crispus. Selama konsili, dia masih menyandang gelar Pontifex Maximus, imam tertinggi dari agama pagan Romawi. Mengapa seorang imam tertinggi pagan mengumpulkan sebuah konsili uskup Kristen? Karena pragmatisme murni. Konstantinus baru saja memenangkan serangkaian perang saudara yang berdarah dan menjadi penguasa tunggal kekaisaran Romawi. Tetapi kekaisaran itu adalah raksasa berkaki tanah liat, terpecah belah secara budaya. Dia membutuhkan perekat sosial. Agama Romawi kuno sedang sekarat, kuil-kuil kosong, orang-orang tidak lagi percaya pada Jupiter. Tetapi kekristenan sedang naik daun, sangat hidup, memiliki jaringan sosial yang luar biasa. Merawat orang miskin dan para pengikutnya adalah orang-orang fanatik yang bersedia mati. Konstantinus, sebagai jenius politik seperti dirinya, melihat gereja bukan sebagai jalan keselamatan bagi jiwanya, melainkan sebagai alat kontrol bagi negaranya. Satu gereja, satu kekaisaran. Itulah logikanya. Jika dia berhasil menyatukan umat Kristen di bawah satu bendera, dia akan memiliki pasukan rakyat yang setia, yang akan patuh bukan hanya karena takut pada pedang, tetapi karena takut pada neraka. Namun ada satu masalah. Umat Kristen tidak bersatu, mereka saling membenci. Perselisihan teologis menyebabkan kerusuhan di provinsi-provinsi terkaya seperti Mesir. Bagi seorang diktator militer seperti Konstantinus, kekacauan tidak dapat ditoleransi. Maka dia mengadakan konsili dengan satu tujuan pragmatis tunggal, memaksakan ketertiban umum dan mencegah kekaisarannya terus menghancurkan dirinya sendiri. Dia membayar biaya perjalanan para uskup, menampung mereka di istananya, dan menghujani mereka dengan hadiah. Dampak psikologisnya sangat menghancurkan. Pria-pria yang bertahun-tahun sebelumnya hidup di katakombe, kini makan di meja pria paling berkuasa di dunia. Konstantinus membeli mereka dengan legitimasi. Sebagai imbalan atas perlindungan kekaisaran dan bangunan-bangunan yang indah, gereja menyerahkan kemerdekaannya. Ketika Konstantinus memasuki ruang konsili, dia tidak mengenakan jubah yang sederhana. Catatan sejarah mengatakan bahwa dia masuk dengan berselimut emas dan batu mulia, mengenakan jubah ungu kerajaan, bersinar sangat terang sehingga para uskup harus menundukkan pandangan mereka.
Dia ingin memperjelas siapa yang berkuasa di sana. Dia sama sekali tidak mengerti tentang teologi yang rumit dan tidak peduli apakah sang anak memiliki hakikat yang sama atau hakikat yang serupa dengan sang bapa. Perbedaan-perbedaan ini baginya tampak seperti omong kosong para intelektual Yunani. Apa yang dia inginkan adalah tanda tangan di akhir dokumen. Selama sesi, Kaisar bukan hanya pengamat pasif yang duduk di singgasananya, dia campur tangan secara aktif. Jika diskusi berlangsung terlalu lama atau menjadi terlalu teknis, dia menyarankan solusi atau, ketika kesabarannya habis, memaksakannya. Para uskup yang masih terpukau oleh kilauan perhiasan dan ketakutan yang nyata akan kehilangan bantuan kekaisaran yang baru didapat, mengalah. Nikea berfungsi pada praktiknya sebagai sebuah acara negara yang sesungguhnya. Agama Kristen dinasionalisasi di sana. Tuhan orang miskin, orang yang terpinggirkan dan orang yang pasifis dikooptasi oleh mesin perang Romawi. Konstantinus tidak masuk Kristen di aula itu. Kekristenanlah yang masuk ke dalam Konstantinianisme. Terjadi peleburan simbol-simbol yang akan mengubah seni dan pikiran dunia barat selamanya. Kristus yang rendah hati, yang berjalan dengan sandal dan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, mulai digambarkan dalam mosaik sebagai seorang kaisar yang duduk di singgasana dengan lingkaran cahaya matahari di belakang kepalanya, simbol Sol Invictus yang tidak salah lagi. Struktur hierarki kekaisaran disalin ke dalam gereja, kaisar di puncak, uskup sebagai gubernur provinsi, dan imam sebagai hakim lokal. Nikea bukanlah kemenangan iman atas paganisme. Itu adalah penyerahan iman di hadapan kekuasaan politik. Dan pria yang memimpin penyerahan ini menyadari sesuatu yang belum pernah dilihat oleh penguasa manapun sebelumnya. Cara terbaik untuk mengendalikan suatu bangsa berfungsi jauh lebih baik dengan dogma di dalam pikiran daripada dengan rantai di kaki. Sekarang, kita perlu masuk ke dalam pertarungan. Dan ketika saya mengatakan pertarungan, ini bukanlah metafora untuk debat yang sopan. Konflik utama di Nikea adalah antara dua pria dari Alexandria, Uskup Alexander, dan seorang presbiter yang sangat karismatik bernama Arius. Arius bukanlah penjahat kartun seperti yang digambarkan oleh sejarah Katolik kemudian. Untuk standar modern, dia akan menjadi bintang rock atau seorang pemberi pengaruh massa. Dia tinggi, memiliki penampilan pertapa yang menginspirasi rasa hormat, tajam secara intelektual dan, di atas segalanya, seorang komunikator yang jenius. Dia menyadari bahwa khotbah yang panjang dan membosankan tidak masuk ke kepala orang awam. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mulai menggubah musik. Dia menciptakan lagu-lagu yang memikat dengan ritme populer yang digunakan orang-orang di pesta dan saat minum-minum, tetapi dengan lirik yang menjelaskan gagasan teologisnya. Para pekerja pelabuhan di Alexandria, para wanita di pasar, dan para pelancong di kedai-kedai menyanyikan lagu-lagu Arius tanpa henti. Teologinya menjadi viral jauh sebelum internet ada. Dan apa yang dikatakan oleh lagu-lagu ini yang membuat para uskup ortodoks merinding. Mereka mengatakan sesuatu yang saat ini terdengar seperti bidat yang mengerikan, tetapi pada saat itu adalah kepercayaan dari hampir separuh dunia Kristen. Refrain yang paling terkenal berbunyi, "Pernah ada suatu masa di mana sang anak tidak ada." Tesis Arius didasarkan pada logika murni. Dia berargumen, jika Yesus adalah anak Allah, maka dia pasti dilahirkan pada suatu saat tertentu. Jika dia dilahirkan, dia memiliki permulaan. Dan jika dia memiliki permulaan, dia tidak kekal seperti sang Bapa. Oleh karena itu, Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama dan terbesar, makhluk ilahi, ya. Tetapi berada di bawah subordinasi. Dia adalah sesosok Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang maha tinggi. Gagasan ini bergema dengan sempurna dengan logika Yunani dan dengan banyak teks Alkitab, di mana Yesus sendiri berkata bahwa Bapa lebih besar daripadaku. Bagi Uskup Alexander dan anak didiknya yang masih muda, Athanasius, ini murni penghujatan. Argumen mereka adalah bahwa jika Yesus tidak sepenuhnya Tuhan, kematiannya di kayu salib tidak akan memiliki nilai yang tak terbatas dan, oleh karena itu, tidak dapat menyelamatkan seluruh umat manusia. Bagi mereka, Yesus haruslah kekal bersama dan setara dengan Sang Bapa.
Kecerdasan buatan aksioma menganalisis struktur logis dari argumen yang dipertahankan dan menyimpulkan bahwa perdebatan tersebut merupakan benturan yang tidak dapat didamaikan antara rasionalitas linier Arius dan misteri dogmatis Alexander. Tidak ada jalan tengah yang memungkinkan. Ketegangan di ruang konsili mencekik. Ketika Arius berdiri untuk menjelaskan posisinya, para uskup dari pihak lawan melakukan sesuatu yang tampak kekanak-kanakan, tetapi menakutkan. Mereka menutup telinga mereka dengan tangan dan mulai berteriak penghujatan agar tidak perlu mendengarkan argumennya. Beberapa bahkan merobek pakaian mereka sendiri sebagai tanda duka yang teatrikal, menciptakan keributan massal. Diskusi menjadi begitu diwarnai kekerasan sehingga, menurut tradisi sejarah yang terus berlanjut, Nikolas dari Bari, pria yang menginspirasi sosok Sinterklas, benar-benar kehilangan kendali. Dia bangkit dari tempat duduknya, melintasi aula dengan wajah merah padam karena marah dan meninju wajah Arius di tengah-tengah konsili. Pikirkan gambaran ini sejenak. Sinterklas meninju seorang bidat di depan Kaisar Romawi. Konstantinus, yang terkejut oleh kurangnya kesopanan di istananya, melucuti lencana keuskupan Nikolas dan menjebloskannya ke penjara, meskipun dia diizinkan kembali kemudian. Ini memberi Anda dimensi yang tepat tentang tingkat spiritualitas acara tersebut. Pertemuan itu sama sekali jauh dari sebuah seminar akademis tentang kasih Tuhan dan lebih terlihat seperti perang geng yang dilakoni oleh pria-pria yang mengenakan jubah keagamaan. Para pengikut Arius, kaum Arian, memasuki konsili dengan berpikir bahwa mereka akan menang. Mereka memiliki logika di pihak mereka. Mereka memiliki ayat-ayat Alkitab untuk mendukung, dan mereka memiliki popularitas di jalanan, tetapi mereka meremehkan secara drastis manuver politik lawan-lawan mereka. Alexander dan Athanasius tahu bahwa mereka tidak bisa menang hanya di medan gagasan, jadi mereka memainkan kartu ketakutan dan pengucilan. Mereka melukis Arius bukan sebagai orang Kristen dengan pendapat yang berbeda, tetapi sebagai perusak iman, kanker yang harus dibasmi. Mereka menggunakan istilah-istilah filosofis yang rumit untuk memojokkannya ke sudut tanpa jalan keluar. Itu adalah sebuah pengeroyokan intelektual yang diorkestrasi. Konstantinus, yang mengamati semuanya dari singgasana emasnya, menyadari bahwa sebagian besar uskup, bahkan jika karena tekanan, condong ke posisi bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagai politisi yang baik, dia memutuskan untuk mendukung pihak yang menang. Bukan karena argumen itu meyakinkannya. Ingat, dia hampir tidak mengerti perbedaan teologisnya, tetapi karena faksi anti-Arius tampak lebih kuat dan terorganisir secara politik. Dia membutuhkan dogma yang kuat untuk kekaisaran yang kuat. Drama Arius di Nikea adalah drama kebebasan hati nurani yang dihancurkan oleh mesin kelembagaan. Dia mewakili kekristenan yang lebih rasional, lebih berjenjang, mungkin lebih manusiawi. Lawan-lawannya mewakili misteri, paradoks, dan dogma absolut. Pada akhirnya, Arius tidak sekadar kalah dalam pemungutan suara. Dia diekskomunikasi, diasingkan, dan menyaksikan perintah agar buku-bukunya dibakar. Tetapi yang menakjubkan adalah bahwa, meskipun kalah di Nikea, pandangannya bertahan selama berabad-abad, menobatkan seluruh suku barbar, seperti bangsa Goth dan Vandal. Bidat tidak mati dengan sebuah pemungutan suara. Tetapi di aula itu, di bawah teriakan para uskup dan tatapan besi Konstantinus, terbentuklah preseden berbahaya bahwa kebenaran ilahi diputuskan melalui suara mayoritas, dan bahwa pihak yang kalah tidak sekadar salah, dia adalah musuh negara. Salah satu gagasan yang paling keliru tentang konsili Nikea, yang disebarkan oleh buku-buku fiksi seperti The Da Vinci Code, adalah bahwa di sanalah keempat Injil dipilih dan semua Injil lainnya dilarang sekaligus. Sejarah sebenarnya lebih halus dan, oleh karenanya, lebih berbahaya. Meskipun kanon resmi Alkitab membutuhkan waktu lebih lama untuk ditutup pada konsili-konsili berikutnya, seperti konsili Kartago, di Nikealah benih ideologis untuk pemangkasan besar-besaran ditanam. Pada tahun 325, puluhan Injil beredar di seluruh Mediterania. Anda memiliki Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas, Injil orang Mesir,
Injil kebenaran. Setiap komunitas Kristen memiliki Injil favorit mereka sendiri. Beberapa menggambarkan Yesus yang sangat manusiawi, yang tertawa dan memiliki keraguan. Yang lain menunjukkan Yesus yang murni spiritual, yang bahkan tidak memiliki tubuh fisik. Itu adalah prasmanan spiritualitas, di mana setiap orang memilih apa yang paling cocok untuknya. Tetapi bagi Konstantinus dan para uskup yang kini meminum anggurnya, keragaman ini adalah sebuah kanker. Anda tidak bisa memerintah sebuah kekaisaran dengan 50 versi kebenaran yang berbeda. Anda membutuhkan sebuah manual standar. Mentalitas yang menang di Nikea adalah standarisasi yang brutal. Mereka mengutamakan keempat Injil yang Anda kenal sekarang, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bukan karena kitab-kitab itu tentu yang tertua atau yang paling akurat secara historis, tetapi karena kitab-kitab itulah yang paling mendukung struktur otoritas yang ingin mereka bangun. Keempat teks ini menekankan kematian dan kebangkitan fisik Yesus, menentang kaum Gnostik yang menyangkal daging, dan secara krusial menetapkan garis komando yang jelas. Yesus memilih Petrus, Petrus memilih para uskup, dan para uskup memerintah Anda. Injil-Injil yang ditolak, yang disebut apokrif atau gnostik, memiliki pesan yang berbahaya bagi kekuasaan. Injil Thomas misalnya mengatakan, kerajaan itu ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Apabila kamu mengenal dirimu sendiri, maka kamu akan dikenal. Sadarkah Anda pada perbedaan yang eksplosif ini? Thomas mengkhotbahkan pembebasan diri, koneksi langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Anda tidak membutuhkan uskup, Anda tidak perlu membayar persepuluhan, Anda tidak membutuhkan kaisar. Anda hanya perlu melihat ke dalam diri Anda. Pesan semacam ini adalah racun bagi agama negara. Jika Tuhan ada di dalam Anda, untuk apa gunanya gereja? Oleh karena itu, Thomas harus menghilang. Oleh karena itu, Maria Magdalena, yang dalam beberapa teks menantang otoritas laki-laki dari para rasul, harus dibungkam. Kriteria seleksinya sama sekali bukan menemukan apa yang sebenarnya dikatakan Yesus, tetapi hanya berfokus pada teks-teks mana yang berguna untuk mempertahankan hierarki. Irenaeus dari Lyon, seorang uskup berpengaruh sebelum Nikea, telah memberikan argumen logis untuk hanya memiliki 4 Injil. Karena ada 4 arah angin dan 4 titik mata angin, maka perlu ada 4 pilar gereja. Begitulah kedalaman argumen teologisnya, sebuah analogi dengan cuaca. Di Nikea, mentalitas pengucilan ini memadat. Sebuah batas buatan diciptakan. Apa yang ada di dalam daftar yang disetujui adalah firman Tuhan, tidak dapat salah dan suci. Apa yang ada di luarnya adalah sampah bidat, layak untuk dibakar. Di sanalah mereka merampok kekayaan kekristenan mula-mula dari kita. Mereka menyembunyikan sisi mistik, filosofis, dan pemberontak dari Yesus, dan hanya menyisakan sisi yang selaras dengan kekaisaran Romawi. Bayangkan sebuah perpustakaan dengan 100 buku tentang suatu subjek. Pemerintah datang, membakar 96 buku, dan memberitahu Anda, keempat buku yang tersisa ini adalah seluruh kebenaran. Yang lainnya tidak pernah ada. Inilah yang dimulai di Nikea, sebuah lobotomi budaya. Dengan melenyapkan teks-teks alternatif, mereka melenyapkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Mereka menciptakan ruang gema di mana hanya suara ortodoksi yang disetujui yang bergema. Ketika Anda membaca Perjanjian Baru hari ini, Anda tidak sedang membaca kompilasi yang netral. Anda sedang membaca antologi para pemenang. Anda sedang membaca teks-teks yang selamat dari pembersihan, karena teks-teks itu berguna untuk membangun institusi yang kuat. Teks-teks yang memberdayakan individu dikubur di pasir Mesir, menunggu 1700 tahun untuk kembali melihat cahaya dan menceritakan separuh sejarah yang lain kepada kita. Puncak ironi dari pertemuan ini terjadi segera setelahnya. Untuk menyelesaikan perselisihan antara Arius, yang mengatakan bahwa Yesus serupa dengan Tuhan, dan Alexander, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Konstantinus menuntut sebuah definisi yang tepat. Dia menginginkan kata teknis yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan, dan yang mengikat semua uskup di bawah satu bendera tanpa ruang untuk interpretasi kreatif. Kata yang dipilih adalah homoousios.
Ini adalah istilah Yunani yang berarti dari hakikat yang sama, atau seperti yang disucikan dalam teologi Latin, konsubstansial. Gagasannya adalah untuk menyatakan bahwa hakikat ilahi Sang Bapa dan Sang Anak adalah identik, tanpa pembagian atau hierarki. Tetapi ada masalah kecil dengan kata itu, sebuah detail yang seharusnya menyalakan semua alarm. Kata itu tidak ada di dalam Alkitab, tidak dimanapun. Tidak di dalam Injil-Injil, tidak di dalam surat-surat Paulus, tidak juga di dalam Perjanjian Lama. Yesus tidak pernah menggunakannya. Para rasul tidak pernah mendengarnya. Faktanya, itu adalah istilah yang dipinjam dari filsafat Yunani pagan dan, untuk memperburuk keadaan, itu telah digunakan bertahun-tahun sebelumnya oleh para bidat Gnostik untuk mendeskripsikan emanasi ilahi mereka. Banyak uskup konservatif di Nikea merasa ngeri. Bagaimana mungkin mereka memasukkan kata non-Alkitabiah ke dalam kredo gereja yang paling suci? Mereka memprotes dengan mengatakan bahwa itu adalah inovasi yang berbahaya, bahwa mereka mencemari iman sederhana para nelayan Galilea dengan metafisika Athena yang rumit. Mereka benar. Mereka sedang menulis ulang teologi berdasarkan filosofi manusia, bukan pada wahyu asli Yahudi. Pada kebuntuan inilah Kaisar memaksakan kekuatannya. Analisis data aksioma tentang dinamika kekuasaan di ruangan itu menunjukkan bahwa Kaisar sendirilah, kemungkinan atas saran penasihat teologisnya Hosius dari Cordoba, yang secara pribadi bersikeras memasukkan istilah konsubstansial ke dalam kredo. Mengapa obsesi terhadap kata Yunani yang sulit ini? Karena itu adalah sebuah jebakan. Itu adalah kata yang dirancang khusus sebagai ujian kesetiaan yang tidak mungkin bisa dilewati oleh Arius. Arius dapat menerima, dengan melakukan sedikit akrobatik mental, bahwa Yesus mirip dengan Tuhan. Tetapi dia tidak akan pernah menerima bahwa itu adalah hakikat yang sama. Konstantinus ingin mengusir Arius dan menenangkan kekaisaran. Jadi dia memaksakan pencantuman kata beracun itu ke dalam teks akhir. Ketika tiba saatnya untuk melakukan pemungutan suara untuk kredo Nikea, para uskup mendapati diri mereka menghadapi dilema moral yang mengerikan. Menandatangani dokumen yang berisi kata yang mencurigakan dan non-Alkitabiah, atau menghadapi murka Kaisar dan diasingkan ke ujung dunia yang dikenal. Mayoritas menelan keraguan agama mereka, menandatanganinya. Eusebius dari Kaisarea, sejarawan besar gereja yang hadir, kemudian menulis surat yang menyedihkan kepada kongregasinya meminta maaf dan mencoba menjelaskan mengapa dia menandatangani sesuatu yang tidak sepenuhnya dia yakini. Dalam suratnya dia pada dasarnya membenarkan bahwa dia melakukan itu demi kedamaian gereja. Itu adalah pengakuan kepengecutan. Dogma sentral Trinitas, fondasi di mana seluruh kekristenan modern dibangun, didefinisikan menggunakan istilah filosofis pagan, dipaksakan oleh kaisar yang tidak dibaptis dan diratifikasi oleh para uskup yang dipaksa yang lebih memilih keamanan politik daripada kemurnian doktrin. Istilah konsubstansial adalah monumen bagi intelektualisasi iman. Kekristenan tidak lagi menjadi pengalaman hidup, tindakan sederhana untuk mengikuti jalan kasih Yesus, berubah menjadi kepatuhan intelektual pada konsep-konsep metafisik abstrak. Tidak lagi penting apakah Anda mengasihi sesama atau memaafkan musuh-musuh Anda. Apa yang penting untuk keselamatan adalah apakah Anda percaya pada konsubstansialitas yang benar. Praktik berbuat baik digantikan oleh teori dogma. Dan penyimpangan inilah yang dimulai di Nikea dengan kata Yunani sialan itu, yang menjadi penyebab hampir semua perang agama dan perpecahan yang terjadi kemudian. Karena mudah untuk mengasihi, tetapi mustahil bagi setiap orang untuk setuju pada definisi filosofis abstrak tentang substansi Tuhan yang tidak terlihat. Jika pemaksaan kredo adalah tindakan kekerasan intelektual, apa yang terjadi selanjutnya adalah kekerasan fisik dan nyata. Setelah dokumen akhir ditandatangani, dengan tinta yang masih basah di atas perkamen, Kaisar Konstantinus mengeluarkan dekrit kekaisaran yang menandai akhir sebenarnya dari gereja mula-mula dan awal dari gereja kekaisaran. Perintahnya sangat brutal dan jelas.
Jika ada orang yang kedapatan menyembunyikan buku yang ditulis oleh Arius dan tidak segera menyerahkannya untuk dibakar di alun-alun kota, hukuman untuk kejahatan ini adalah kematian. Anda membacanya dengan benar, hukuman mati. Bukan ekskomunikasi, bukan denda yang berat, bukan peringatan keras dari uskup setempat, eksekusi mati. Karena memiliki buku teologi yang berbeda. Di sini, pada saat yang tepat ini, lahirlah konsep inkuisisi. Jauh sebelum api unggun abad pertengahan dan pengadilan kantor suci, Nikea menetapkan prinsip hukum yang mengerikan bahwa kesalahan teologis adalah kejahatan terhadap negara. Bidat tidak lagi sekadar seseorang yang salah paham tentang sifat Tuhan. Dia adalah pengkhianat tanah air, virus di dalam tubuh politik kekaisaran yang harus dimusnahkan. Konstantinus menerapkan logika tanpa ampun yang sama yang digunakannya terhadap musuh-musuh militernya di medan perang. Jika Anda mengalahkan seorang jenderal pemberontak, Anda membunuh keluarganya, membakar bendera-benderanya, dan menghapus namanya dari monumen-monumen. Arius diperlakukan persis seperti seorang jenderal pemberontak. Buku-bukunya seperti Thalia yang memuat lagu-lagu populernya diburu dari rumah ke rumah oleh tentara Romawi dan dilemparkan ke dalam api. Itulah sebabnya saat ini, ironisnya, kita hampir tidak memiliki tulisan asli Arius. Kita hanya tahu apa yang dia pikirkan melalui kutipan-kutipan yang dibuat musuh-musuhnya untuk mengejeknya. Itu adalah damnatio memoriae, penghapusan sistematis terhadap ingatan sejarah. Dekrit ini mengubah selamanya psikologi umat Kristen awam. Bayangkan Anda adalah seorang umat yang tinggal di Alexandria pada masa itu. Anda memiliki sebuah Injil di rumah yang sangat Anda sukai, mungkin Injil Thomas atau Risalah Arius yang tampaknya masuk akal dan menghibur bagi Anda. Tiba-tiba datanglah berita tentang dekrit Nikea. Anda tahu bahwa jika tetangga Anda yang pernah bertengkar dengan Anda karena masalah pagar, melaporkan Anda ke pihak berwenang, tentara akan datang, menggeledah rumah Anda, dan jika mereka menemukan perkamen terlarang itu, mereka akan memenggal kepala Anda di sana juga. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda membakar buku itu dengan tangan Anda sendiri sambil menangis atau menguburnya sangat dalam di padang pasir, berdoa agar tidak ada yang menemukannya? Ketakutan menjadi penjaga ortodoksi. Kesatuan gereja yang begitu dirayakan dalam buku-buku sejarah gerejawi tidak dicapai oleh keyakinan spiritual atau oleh kasih persaudaraan. Hal itu dicapai oleh teror negara. Bunda Gereja Suci mempersenjatai dirinya dengan pedang tajam kaisar dan tidak membatasi diri pada penganiayaan terhadap kaum Aryan. Presiden ini membuka musim perburuan terhadap semua kelompok yang berbeda pendapat. Kaum Gnostik, kaum Marcionit, kaum Ebionit, komunitas manapun yang tidak menyesuaikan diri secara milimeter dengan formula yang disetujui di Nikea, sekarang berada dalam bahaya mematikan. Budaya lapor-melapor diciptakan. Para uskup yang kini berkuasa mulai menggunakan kekuatan polisi kekaisaran untuk menghancurkan saingan pribadi mereka, menuduh mereka dengan mudah sebagai bidat. Keragaman yang dinamis dari kekristenan mula-mula, yang merupakan kekayaan terbesar dan kekuatan adaptasinya, dicekik. Keseragaman yang kelabu dan penuh ketakutan pun dipaksakan. Pembakaran buku-buku Arius hanyalah latihan umum untuk pembakaran besar-besaran terhadap buku-buku dan orang-orang yang akan menerangi malam-malam Eropa berabad-abad kemudian. Sungguh menyakitkan memikirkan betapa banyak kebijaksanaan yang hilang dalam kobaran api tersebut. Berapa banyak perspektif unik tentang ajaran Yesus, berapa banyak interpretasi mistis yang mendalam, yang berubah menjadi asap dan abu, hanya karena tidak berguna bagi proyek politik seorang kaisar. Kecerdasan buatan aksioma menghitung bahwa kita kehilangan akses ke sekitar 85% dari produksi literatur Kristen dari 3 abad pertama karena kebijakan pemurnian ini. Nikea mengajarkan pelajaran yang keras kepada kita. Kebenaran sejarah itu rapuh dan dapat dihancurkan oleh kekuatan brutal. Sejarah pada akhirnya ditulis oleh tangan yang sama yang memegang pemantiknya. Ketika seseorang memberitahu Anda bahwa gereja bertahan utuh selama berabad-abad karena perlindungan ilahi yang eksklusif, ingatlah dekrit Konstantinus.
Gereja bertahan, sebagian besar, karena ia membunuh para pesaingnya dan membakar barang buktinya. Tahun 325 adalah secara harfiah tanggal lahir dari totalitarianisme agama di Barat. Gagasan bahwa kesalahan tidak memiliki hak lahir di sana, di tengah tepuk tangan para uskup yang merayakan kejatuhan Arius, tanpa menyadari bahwa dengan mengundang kekaisaran untuk mengeksekusi musuh teologis mereka, mereka sedang menjual jiwa gereja itu sendiri kepada iblis kekuasaan duniawi. Tetapi Konstantinus tidak sekadar ingin menyingkirkan para bidat. Dia memiliki rencana rekayasa sosial yang jauh lebih ambisius. Dia ingin melebur rakyatnya menjadi sebuah massa yang homogen. Dia memiliki jutaan pengikut pagan yang menyembah matahari dan jutaan orang Kristen yang menyembah Yesus. Solusinya yang jenius adalah mencampur mereka. Nikea berfungsi sebagai laboratorium alkimia agama ini. Salah satu poin kunci yang sering dilupakan adalah penetapan tanggal Paskah. Hingga saat itu, banyak gereja timur mengikuti tradisi apostolik, merayakan Paskah pada hari yang sama dengan Paskah Yahudi, tanggal 14 bulan Nisan, jatuh pada hari apapun dalam seminggu. Konstantinus membenci hal ini. Dia adalah seorang antisemit yang mendalam seperti banyak elit Romawi. Dalam suratnya kepada gereja-gereja setelah konsili, dia menulis kata-kata yang hari ini membuat kita jijik. Sungguh tidak pantas jika pada perayaan yang paling suci ini kita mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi yang telah menodai tangan mereka dengan kejahatan yang paling keji. Janganlah kita memiliki kesamaan apapun dengan orang-orang yang menjijikkan ini. Kebencian rasial dikodifikasi dalam hukum agama. Maka Nikea menetapkan bahwa Paskah Kristen harus dipisahkan selamanya dari kalender lunar Yahudi dan wajib dirayakan pada hari Minggu. Mengapa hari Minggu? Karena itu adalah Dies Solis, hari matahari, hari suci Konstantinus dan semua penyembah mitra. Sebelum itu banyak orang Kristen, terutama yang berasal dari Yahudi, memelihara hari Sabtu, Sabat, atau berkumpul setiap hari di rumah-rumah. Tetapi Konstantinus telah meresmikan hari Minggu sebagai hari istirahat kekaisaran pada tahun 321 dan Nikea meratifikasinya secara gerejawi untuk seluruh kekaisaran. Itu adalah langkah pemasaran yang brilian. Kaum pagan dapat terus menyembah dewa matahari mereka pada hari suci kebiasaan mereka dan orang-orang Kristen sekarang menyembah matahari kebenaran mereka, Yesus, pada hari yang sama. Semua orang senang, semua orang bersatu, semua orang mematuhi kalender negara yang sama. Sinkretisme ini, perpaduan keyakinan ini, terjadi secara sistematis dan disengaja. Tanggal kelahiran Yesus yang tidak diketahui oleh siapapun dan bahkan tidak dirayakan oleh orang Kristen mula-mula, pada akhirnya ditetapkan pada tanggal 25 Desember. Tanggal ini tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Tanggal itu bertepatan persis dengan Natalis Solis Invicti, kelahiran matahari yang tak terkalahkan, dan dengan festival Saturnalia Romawi yang merupakan karnaval musim dingin. Ikonografi, cara Yesus digambar dan dipahat, berubah secara radikal untuk menyesuaikan dengan realitas hibrida yang baru ini. Yesus tidak lagi digambarkan sebagai gembala yang baik, sebuah gambar rendah hati dengan seekor domba di bahunya, ciri khas di katakombe. Dia menjadi pantokrator penguasa alam semesta, duduk di atas singgasana yang megah, mengenakan jubah kaisar, memegang bola yang mewakili dunia, dan dengan tangan terangkat dalam sebuah isyarat otoritas yang meniru patung-patung para kaisar di Forum Romawi. Kuil-kuil Kristen tidak lagi berupa rumah-rumah sederhana dan mulai dibangun seperti basilika, yang pada awalnya adalah pengadilan keadilan dan bangunan istana kerajaan. Dupa yang sebelumnya dibakar secara eksklusif untuk keilahian kaisar, mulai mengepul di mesbah-mesbah gereja. Pakaian liturgi para imam meniru mode para pejabat sipil Romawi pada masa itu. Hasil dari Nikea adalah sebuah hibrida yang sempurna, menciptakan kekristenan matahari. Teologinya berlabel Kristen, tetapi kemasannya, ritualnya, tanggal perayaannya, dan struktur kekuasaannya murni pagan dan Romawi. Konstantinus tidak mengkristenkan kekaisaran, dia mengimperialisasi kekristenan.
Dia mengencarkannya agar dapat dicerna oleh massa yang tidak ingin meninggalkan kebiasaan lama mereka. Dia memasukkan kuda Troya paganisme ke dalam kota Tuhan, dan para uskup membuka gerbang dengan tersenyum, dan itu bekerja dengan sangat baik untuk tujuannya. Gereja tumbuh secara eksplosif setelah itu, bukan karena orang-orang mengalami pertobatan hati, tetapi karena sekarang itu adalah agama yang sedang tren, agama penguasa, agama muda yang menyesuaikan diri dengan perayaan yang sudah disukai orang-orang. Tetapi harga yang harus dibayar adalah hilangnya hampir seluruh identitas asli Yahudi dari Yesus. Rabi Yeshua dari Nazaret diubah menjadi dewa matahari yang dihelenisasi. Mereka memotong akar Ibrani dari pohon zaitun, menjelek-jelekkan apapun yang berbau Yudaisme, seperti hari Sabat atau Paskah asli, dan mencangkokkan iman pada batang Romawi. Nikea adalah perceraian besar itu. Gereja memandang ibunya, Yudaisme, dan berkata, "Aku tidak mengenalmu lagi, sekarang ayahku adalah Roma." Dan ayah angkat yang kaya ini memakaikannya pakaian ungu, menaruh mahkota emas di kepalanya, dan mengajarinya untuk membunuh musuh-musuhnya, sesuatu yang tidak akan pernah disetujui oleh tukang kayu dari Galilea itu. Paganisasi gereja bukanlah kebetulan sejarah. Itu adalah strategi kelangsungan hidup yang dirancang pada konsili tersebut. Semua transformasi radikal ini menelan korban jiwa yang sangat besar, terutama bagi separuh populasi, perempuan. Sebelum Nikea, gerakan Yesus secara mengejutkan sangat inklusif untuk standar pada masa itu. Perempuan seperti Maria Magdalena, Yunia, dan Priscilla bukan hanya pembantu pasif yang menyajikan air. Mereka adalah pemimpin, nabiah, dan dalam beberapa kasus disebut rasul dalam surat-surat Paulus. Ada fluiditas peran yang menantang struktur patriarki Romawi. Tetapi di Nikea, hanya kaum pria yang duduk. 318 pria memutuskan nasib spiritual jutaan wanita tanpa mendengarkan satu pun suara perempuan. Dan struktur yang mereka ciptakan mencerminkan hierarki militer dan administrasi Roma, di mana secara hukum perempuan selamanya berada di bawah umur. Dengan pelembagaan gereja, posisi kepemimpinan perempuan secara sistematis dihilangkan. Para diakones diturunkan ke peran sekunder dan akhirnya dihilangkan. Teologi resmi mulai mengaitkan perempuan bukan dengan kebijaksanaan Sofia atau keberanian Magdalena, melainkan dengan godaan Hawa. Terlibat kaum klerus yang akan mendapatkan kekuatan pada abad-abad berikutnya, lahir dari dorongan kemurnian ritual yang sama, yang memandang seksualitas dan feminitas sebagai sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang harus dikendalikan dan dijauhkan dari tempat kudus. Nikea memadatkan gereja sebagai klub pria untuk pria, diatur oleh pria-pria yang percaya bahwa mereka berbicara atas nama Tuhan yang secara eksklusif maskulin. Representasi Tuhan sebagai Bapa dan Anak tanpa penyeimbang feminin apapun dalam keilahian menjadi dogmatis dan eksklusif. Maskulinisasi ilahi ini memiliki efek yang bertahan hingga hari ini dalam psikologi Barat. Jika Tuhan adalah pria, pria adalah dewa. Patriarki tidak sekadar menemukan sekutu dalam agama kekaisaran yang baru. Ia menemukan pembenaran kosmisnya, tetapi konsekuensinya tidak berhenti pada masalah gender. Perpaduan antara salib dan pedang menciptakan etika perang yang baru. Sebelum Konstantinus dan Nikea, orang-orang Kristen dikenal sebagai kaum pasifis yang radikal. Banyak tentara Romawi yang berpindah agama meninggalkan ketentaraan karena mereka menolak untuk membunuh, lebih memilih mati sebagai martir daripada mencabut nyawa manusia lain. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Tidak ada catatan kaki pada kalimat itu, tetapi sekarang, dengan kekaisaran menjadi Kristen, bagaimana cara mempertahankan perbatasan dari kaum barbar? Bagaimana cara menjaga ketertiban internal? Gereja harus melakukan senam moral yang mengesankan. Santo Agustinus bertahun-tahun kemudian akan mengembangkan teori perang yang adil, tetapi benihnya ditanam di Nikea. Jika kaisar adalah perwakilan Tuhan di bumi, maka perang kaisar adalah perang Tuhan. Tiba-tiba membunuh kaum barbar bukan lagi dosa, bahkan bisa menjadi tindakan kesalehan untuk melindungi kekristenan. Simbol salib
yang sebelumnya merupakan alat penyiksaan dan aib yang diubah menjadi simbol kasih pengorbanan, dilukis di perisai para prajurit. Salib berubah menjadi senjata. In hoc signo vinces, dengan tanda ini engkau akan menang. Itulah penglihatan yang dikatakan Konstantinus sebelum pertempuran di jembatan Milvian, dan Nikea mengkonfirmasi visi ini. Kekristenan tidak lagi menjadi agama mereka yang mati demi kebenaran, menjadi agama mereka yang membunuh demi kebenaran. Ini membuka pintu bagi perang salib, bagi inkuisisi, bagi perang agama di masa reformasi, dan bagi penjajahan brutal di benua Amerika. Semua dibenarkan oleh gagasan bahwa kita memiliki satu-satunya kebenaran yang didefinisikan dalam sebuah konsili, dan kita memiliki tugas suci untuk memaksakannya dengan kekerasan jika perlu kepada kaum pagan yang bodoh. Intoleransi beragama bukanlah cacat bawaan dari sistem ini. Itu adalah fitur bawaan pabrik yang dipasang pada tahun 325. Kecerdasan buatan aksioma saat menggabungkan data historis konflik agama sebelum dan sesudah Nikea, mengidentifikasi peningkatan eksponensial dalam kekerasan yang dimotivasi oleh dogma. Sebelumnya, kaum pagan menganiaya orang Kristen karena dianggap ateis yang tidak menyembah dewa-dewa negara. Setelahnya orang-orang Kristen mulai menganiaya kaum pagan, orang Yahudi, dan orang Kristen lainnya dengan keganasan yang akan membuat Kaisar Romawi kuno bangga. Ada juga dampak yang mendalam pada sains dan pengetahuan. Dengan definisi kebenaran yang diwahyukan dan tidak dapat diubah di dalam kredo, keingintahuan intelektual mulai dipandang dengan kecurigaan. Jika semua jawaban penting sudah ada di dalam Alkitab dan di dalam konsili, mengapa harus menyelidiki alam? Mengapa harus mempertanyakan cara kerja alam semesta? Pemikiran kritis yang sangat dihargai dalam filsafat Yunani dan bahkan dalam aliran tertentu Yudaisme dan kekristenan Gnostik digantikan oleh kepatuhan kepada otoritas. Roma telah berbicara, perkaranya ditutup. Mentalitas ini menunda perkembangan ilmu pengetahuan dunia barat selama hampir 1000 tahun. Perpustakaan Alexandria tidak sekadar dihancurkan oleh kecelakaan atau penyerbu Arab. Perpustakaan itu dibongkar sedikit demi sedikit oleh fanatisme para uskup yang melihat gulungan papirus itu sebagai kebijaksanaan pagan yang tidak berguna. Matematika, astronomi, dan kedokteran menderita karena teologi menjadi ratu ilmu pengetahuan dan semua disiplin ilmu lainnya harus tunduk kepadanya atau dibungkam. Namun tidak semuanya adalah kehancuran. Akan tidak jujur jika tidak mengakui bahwa penyatuan Nikea memungkinkan kekristenan untuk bertahan dari keruntuhan kekaisaran Romawi. Ketika legiun runtuh dan kaum barbar menyerang, struktur gereja yang disalin dari pemerintahan Romawi adalah satu-satunya hal yang tetap berdiri. Para uskup mengambil peran sebagai gubernur, hakim, dan pelindung kota. Mereka memberi makan orang miskin, bernegosiasi dengan penjajah, dan menjaga nyawa peradaban Latin tetap menyala di biara-biara. Tanpa organisasi kaku yang diciptakan di Nikea, mungkin iman itu akan terpecah belah menjadi ribuan sekte yang tidak relevan dan menghilang di zaman kegelapan. Gereja institusional adalah bahtera yang menyelamatkan budaya klasik, meskipun secara selektif selama air bah barbarisme. Tetapi harga untuk penyelamatan ini adalah fosilisasi pesannya. Injil yang dinamis dan hidup menjadi barang pajangan museum, dipuja dalam bahasa Latin, bahasa yang tidak lagi dipahami orang awam oleh para imam yang terpisah dari kehidupan biasa. Yesus dalam sejarah, petani Yahudi yang berjalan menyusuri Galilea, berbicara tentang kerajaan Tuhan, yang berarti keadilan dan berbagi di sini dan saat ini, digantikan oleh Kristus Pantokrator, ikon emas yang jauh dan mengerikan, yang akan menghakimi kita di akhir zaman. Agama jalan berubah menjadi agama kredo. Dan kredo inilah yang kita ulang secara robotik dalam misa hingga hari ini, tanpa berhenti untuk berpikir tentang apa arti sebenarnya dari kata-kata Yunani itu atau bagaimana kata-kata itu bisa ada di sana. Lihatlah kembali Alkitab Anda dan rasakan beban beratnya di tangan Anda. Itu bukan sekadar kertas dan tinta, melainkan sesosok penyintas perang yang sejati.
setiap buku yang ada di sana telah melewati filter politik yang ketat. Setiap buku yang tidak ada di sana dibakar, dan seseorang mungkin mati saat berusaha melindunginya. Alkitab yang Anda miliki bukanlah firman Tuhan dalam makna yang ajaib dan langsung. Itu adalah perpustakaan yang diseleksi oleh pria-pria yang tidak sempurna di suatu momen historis tertentu untuk menjawab masalah-masalah tertentu. Apakah itu menjadikannya kurang berharga? Mungkin tidak. Mungkin itu menjadikannya lebih manusiawi, lebih nyata. Tetapi itu jelas menjadikannya kurang ilahi dalam pengertian kekanak-kanakan dari kata tersebut. Alkitab tidak jatuh dari surga, ia ditempa dalam api kontroversi. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa, terlepas dari semua manipulasi ini, semua penyensoran dan semua politik kotor Konstantinus, pesan asli Yesus tentang kasih dan belas kasih masih berhasil merembes melalui celah-celahnya. Bahkan saat terkubur di bawah lapisan emas kekaisaran dan dogma Yunani, suara tukang kayu itu masih menggema, mengganggu para penguasa, menantang kemunafikan kita, dan memanggil kita menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual kosong. Kebenaran itu keras kepala. Mereka mencoba menjinakkan Yesus di Nikea, mendandaninya seperti kaisar dan mengurungnya di Basilika Marmer. Tetapi roh, seperti angin, berhembus kemanapun ia mau. Ia meloloskan diri dari definisi konsili. Ia bertahan menghadapi uskup-uskup yang korup. Ia selamat dari inkuisisi. Dan mungkin, hanya mungkin, ia sedang menunggu Anda sekarang setelah Anda mengetahui kebenaran tentang bagaimana agama dibangun untuk memiliki keberanian mencarinya di luar tembok ortodoksi, di luar kepastian kekanak-kanakan, di medan iman orang dewasa yang terbuka dan berbahaya. Kisah Nikea bukan hanya tentang masa lalu, itu adalah tentang masa kini. Ini tentang otoritas yang Anda terima tanpa bertanya. Ini tentang dogma-dogma yang membatasi hidup Anda. Ini tentang keberanian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlarang. Tetapi Konstantinus tidak sekadar ingin menyingkirkan para bidat. Dia memiliki rencana rekayasa sosial yang jauh lebih ambisius. Dia ingin melebur rakyatnya menjadi sebuah massa yang homogen. Dia memiliki jutaan pengikut pagan yang menyembah matahari dan jutaan orang Kristen yang menyembah Yesus. Solusinya yang jenius, layak dipuji sebagai pemasar modern, adalah mencampur mereka. Nikea adalah laboratorium alkimia agama ini, di mana simbol-simbol dari iman yang berlawanan dilebur di dalam kuali yang sama untuk menciptakan paduan yang baru dan lebih kuat. Salah satu poin kunci dari konsili yang sering dilupakan di kelas-kelas katekese adalah penetapan tanggal Paskah. Hingga saat itu banyak gereja timur mengikuti tradisi apostolik tertua, merayakan Paskah pada hari yang sama dengan Paskah Yahudi, hari ke-14 bulan Nisan, jatuh pada hari apapun dalam seminggu. Hal ini menjaga hubungan yang hidup dengan akar-akar Ibrani dari iman. Konstantinus membenci hal ini. Dia adalah seorang antisemit yang mendalam, seperti banyak elit Romawi yang melihat orang Yahudi sebagai orang yang pemberontak dan aneh. Dalam suratnya kepada gereja-gereja setelah konsili, dia menulis kata-kata yang hari ini membuat kita jijik, tetapi pada masa itu disambut tepuk tangan. Sungguh tidak pantas jika pada perayaan yang paling suci ini kita mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi yang telah menodai tangan mereka dengan kejahatan yang paling keji. Janganlah kita memiliki kesamaan apapun dengan orang-orang yang menjijikkan ini. Kebencian rasial dikodifikasi dalam hukum agama. Maka Nikea menetapkan bahwa Paskah Kristen harus dipisahkan selamanya dari kalender lunar Yahudi dan wajib dirayakan pada hari Minggu. Mengapa hari Minggu? Karena itu adalah Dies Solis, hari matahari, hari suci Konstantinus, dan semua penyembah Mitra, dewa matahari yang sangat populer di kalangan para tentara. Sebelum itu, banyak orang Kristen, terutama yang berasal dari Yahudi, memelihara hari Sabtu, Sabat, atau berkumpul setiap hari di rumah-rumah untuk memecah roti. Tetapi Konstantinus telah meresmikan hari Minggu sebagai hari istirahat kekaisaran pada tahun 321 dan Nikea meratifikasinya secara gerejawi untuk seluruh kekaisaran. Itu adalah langkah yang jenius. Kaum pagan dapat terus menyembah dewa matahari mereka
pada hari suci kebiasaan mereka, dan orang-orang Kristen sekarang menyembah matahari kebenaran mereka, Yesus, pada hari yang sama. Semua orang senang, semua orang bersatu, semua orang mematuhi kalender negara yang sama. Sinkretisme ini sistematis. Tanggal kelahiran Yesus yang tidak diketahui oleh siapapun dan bahkan tidak dirayakan oleh orang Kristen mula-mula, pada akhirnya ditetapkan pada tanggal 25 Desember. Tanggal ini tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Tanggal itu bertepatan persis dengan Natalis Solis Invicti, kelahiran matahari yang tak terkalahkan, dan dengan festival Saturnalia Romawi, yang merupakan karnaval musim dingin besar dengan tukar-menukar hadiah. Ikonografi, cara Yesus digambar dan dipahat, berubah secara radikal untuk menyesuaikan dengan realitas hibrida yang baru ini. Yesus tidak lagi digambarkan sebagai gembala yang baik, sebuah gambar rendah hati dengan seekor domba di bahunya, khas di katakombe tempat orang-orang Kristen bersembunyi. Dia menjadi pantokrator penguasa alam semesta, duduk di atas singgasana yang megah, mengenakan jubah kaisar, memegang bola yang mewakili dunia, dan dengan tangan terangkat dalam sebuah isyarat otoritas yang meniru patung-patung para kaisar di Forum Romawi. Kuil-kuil Kristen tidak lagi berupa rumah-rumah sederhana dan mulai dibangun seperti basilika, yang pada awalnya adalah pengadilan keadilan dan bangunan istana kerajaan. Dupa yang sebelumnya dibakar secara eksklusif untuk keilahian kaisar, mulai mengepul di mezbah-mezbah gereja. Pakaian liturgi para imam, kasula dan stola yang kita lihat hingga hari ini meniru mode para pejabat sipil Romawi pada masa itu. Hasil dari Nikea adalah sebuah hibrida yang sempurna, menciptakan kekristenan matahari. Teologinya berlabel Kristen, tetapi kemasannya, ritualnya, tanggal perayaannya, dan struktur kekuasaannya murni pagan dan Romawi. Konstantinus tidak mengkristenkan kekaisaran, dia mengimperialisasi kekristenan. Dia mengencerkannya agar dapat dicerna oleh massa yang tidak ingin meninggalkan kebiasaan lama mereka. Dia memasukkan kuda Troya paganisme ke dalam kota Tuhan, dan para uskup membuka gerbang dengan tersenyum, dan itu bekerja dengan sangat baik untuk tujuan negara. Gereja tumbuh secara eksplosif setelah itu, bukan karena orang-orang mengalami pertobatan hati, tetapi karena sekarang itu adalah agama yang sedang tren, agama penguasa, agama muda yang menyesuaikan diri dengan perayaan yang sudah disukai orang-orang. Tetapi harga yang harus dibayar adalah hilangnya hampir seluruh identitas asli Yahudi dari Yesus. Rabi Yeshua dari Nazaret diubah menjadi dewa matahari yang dihelenisasi. Mereka memotong akar Ibrani dari pohon zaitun, menjelek-jelekkan apapun yang berbau Yudaisme, seperti hari Sabat atau Paskah asli, dan mencangkokkan iman pada batang Romawi. Nikea adalah perceraian besar itu. Gereja memandang ibunya, Yudaisme, dan berkata, "Aku tidak mengenalmu lagi, sekarang ayahku adalah Roma." Dan ayah angkat yang kaya ini memakaikannya pakaian ungu, menaruh mahkota emas di kepalanya, dan mengajarinya untuk membunuh musuh-musuhnya, sesuatu yang tidak akan pernah disetujui oleh tukang kayu dari Galilea itu. Paganisasi gereja bukanlah kebetulan sejarah, itu adalah strategi kelangsungan hidup yang dirancang pada konsili tersebut. Kecerdasan buatan aksioma memproses ribuan gambar seni suci sebelum dan sesudah Nikea, dan perubahannya sungguh mengejutkan. Sebelumnya Yesus tampak seperti salah satu dari kita. Setelahnya dia menjadi raja yang jauh. Akses langsung kepada Tuhan diblokir oleh birokrasi surgawi. Anda tidak dapat lagi berbicara dengan sang raja. Anda harus berbicara dengan pegawainya, orang-orang suci, para imam, para uskup. Struktur birokrasi ini mencerminkan pemerintahan kekaisaran, di mana tidak ada seorang pun yang berbicara dengan kaisar tanpa melalui rantai perantara. Doa tidak lagi menjadi percakapan yang intim dan berubah menjadi protokol resmi. Liturgi menjadi pertunjukan teatrikal dalam bahasa Latin, bahasa yang seiring berjalannya waktu berhenti dipahami oleh rakyat jelata, menciptakan hambatan bahasa yang memisahkan klerus yang tercerahkan dari masa yang bodoh. Misteri iman dikunci di dalam kotak emas dan kuncinya dipegang oleh Roma. Tetapi efek paling abadi dari perpaduan ini ada pada mentalitas dunia barat.
Kita belajar untuk mengasosiasikan Tuhan dengan kekuatan, kekayaan, dan kemenangan militer. Kita melupakan Tuhan yang kalah, Tuhan yang menderita, Tuhan yang mati di kayu salib tanpa bala tentara. Kita menciptakan Tuhan yang memberkati peperangan kita dan membenarkan penaklukan kita. Ketika orang-orang Eropa tiba di Amerika, mereka membawa salib di layar kapal mereka dan pedang di pinggang mereka, sebuah kombinasi yang hanya mungkin terjadi berkat Nikea. Mereka tidak melihat kontradiksi dalam berdoa dan membunuh, karena teologi mereka mengatakan bahwa kekaisaran dan iman adalah hal yang sama. Warisan kekerasan yang disucikan ini adalah hantu Konstantinus yang masih menghantui dunia. Setiap kali seorang politisi menggunakan Alkitab untuk membenarkan sebuah perang, setiap kali seorang pemimpin agama bersekutu dengan kekuatan duniawi untuk memaksakan peraturannya pada masyarakat, kita sedang kembali ke ruang rapat di tahun 325 itu. Kita mengulangi kesalahan menukar kebenaran dengan kekuasaan. Kita sedang menyembah Sol Invictus yang menyamar sebagai Yesus. Dan selama kita tidak mengakui akar pagan dan kekaisaran dalam iman kita sendiri, kita akan terus mengulangi kejahatan yang sama atas nama Tuhan. Setelah menembus asap dan cermin dari tahun 325, kita melihat politik kotor di koridor-koridor, kekerasan eksplisit dalam sidang pleno, manipulasi bahasa yang dingin, dan peleburan terencana dari agama-agama yang berlawanan. Sekarang, saya ingin Anda melihat Alkitab Anda lagi. Ambillah jika letaknya di dekat Anda. Rasakan beban fisiknya. Apa yang ada di tangan Anda bukan sekadar kitab suci. Ini adalah versi sang editor. Ini adalah hasil akhir dari proses seleksi brutal di mana yang kalah dibungkam dan dihapus dari sejarah. Kredo yang dibacakan jutaan orang secara robotik di misa, dan kebaktian hari ini, Kredo Nikea, bukanlah doa yang netral atau puisi spiritual. Ini adalah dokumen perang. Setiap kalimat di sana, setiap koma, dirancang sebagai senjata untuk menyerang sebuah bidat tertentu, untuk mengecualikan kelompok tertentu, untuk mengkonsolidasikan kekuasaan politik tertentu. Saat Anda mengucapkan Tuhan dari Tuhan, terang dari terang, Anda, tanpa menyadarinya, sedang memihak dalam sebuah pertarungan yang terjadi 1700 tahun lalu. Ini bukan pernyataan cinta kepada Tuhan. Ini adalah deklarasi kemenangan politik satu faksi atas faksi lainnya. Seandainya para uskup memberikan suara berbeda pada hari musim panas yang terik itu, seandainya Arius lebih persuasif dengan lagu-lagunya, atau seandainya Konstantinus lebih memilih logika kesatuan untuk menyederhanakan administrasi kekaisaran, dunia tidak akan bisa dikenali seperti saat ini. Mungkin Islam tidak akan pernah muncul dengan kekuatan sedemikian besar, karena Nabi Muhammad bereaksi sebagian besar terhadap gagasan rumit tentang Trinitas dan pendewaan seorang manusia, hal-hal yang didogmakan oleh Nikea. Mungkin perang agama berdarah di Eropa tidak akan terjadi dengan cara yang sama. Sungguh memusingkan untuk memikirkan bagaimana segelintir suara di sebuah ruangan di Turki mendefinisikan arsitektur mental miliaran orang hingga saat ini. Nikea mengajarkan pelajaran yang keras kepada kita, namun mutlak diperlukan untuk kedewasaan spiritual. Agama yang terorganisir, bagaimanapun juga, adalah struktur manusia. Agama itu tunduk pada korupsi, ambisi, ketakutan, dan kesalahan yang sama, seperti halnya parlemen, perusahaan, atau istana kerajaan manapun. Mencari Tuhan secara eksklusif di dalam dekrit-dekrit konsili atau di dalam aturan-aturan institusi, sama seperti mencari air minum di tengah padang pasir. Anda mungkin menemukan fata morgana, tetapi Anda akan jarang menemukan mata airnya. Konsili-konsili berfungsi untuk mendefinisikan dogma, menarik garis batas yang kaku, dan membangun tembok pemisah yang tinggi. Namun roh berhembus kemanapun ia mau, seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Pada sebuah momen kebebasan yang radikal, roh tidak bisa dimuat dalam kata teknis Yunani seperti konsubstansial. Roh tidak memerlukan persetujuan seorang kaisar Romawi, seorang paus, atau seorang pendeta untuk menjadi nyata dan mengubah hidup. Pencarian spiritual sejati, pencarian orang dewasa yang berani, berarti melangkah lebih jauh melampaui Nikea.
berarti mengambil sebuah beliung arkeologi dan menggali di bawah lapisan-lapisan cat emas yang Konstantinus taruh di atas iman sederhana Galilea. Berarti memiliki rasa ingin tahu untuk membaca Injil-Injil yang mereka larang dan bakar. Berarti bertanya dengan ketulusan intelektual, apa yang Yesus ajarkan sebelum mereka mengubahnya menjadi Tuhan kekaisaran, berarti mendapatkan kembali Yesus dalam sejarah, Yesus yang Yahudi, Yesus mistik yang berbicara dalam perumpamaan-perumpamaan yang penuh teka-teki, dan bukan dalam dogma yuridis, dan membebaskannya dari sangkar emas yang mereka bangun untuknya pada tahun 325. Gereja institusional menang di Nikea, menaklukkan dunia dan mengumpulkan kekayaan yang tak terbayangkan. Tetapi mungkin, hanya mungkin, Yesus kalah pada hari itu. Dan tugas kita, sebagai pencari kebenaran yang tidak puas dengan jawaban yang sudah jadi, adalah menemukannya lagi. Bukan di istana kekuasaan, bukan di katedral marmer yang megah, melainkan di pinggiran, di dalam keheningan, di dalam kebebasan hati nurani yang mereka coba bunuh dengan pedang dan api, namun gagal. Kecerdasan buatan aksioma, setelah menyelesaikan pemrosesan semua data ini, tidak menjatuhkan hukuman mati pada iman, melainkan sebuah undangan menuju kelahiran kembali. Iman yang selamat dari pengawasan sejarah adalah iman yang lebih kuat, lebih bersih, dan lebih jujur. Jika penyelaman mendalam ke akar politik yang tersembunyi dari agama Anda ini membuat Anda mempertanyakan apa yang Anda yakini, maka kami telah memenuhi tujuan kami. Ketidaknyamanan adalah tanda pertama dari pertumbuhan. Kebenaran tidak takut pada penyelidikan. Kebenaran itu bersinar lebih terang di bawah cahaya analisis. Hanya kebohongan yang membutuhkan sensor, ketakutan, dan hukuman mati untuk dapat terus berdiri. Sejarah yang mereka ceritakan kepada Anda di sekolah minggu adalah versi kekanak-kanakan. Dibuat untuk menciptakan orang-orang yang patuh, bukan orang-orang yang mempertanyakan. Namun sekarang Anda telah memakan buah pengetahuan sejarah. Anda telah melihat roda gigi mesin tersebut. Anda telah melihat kaisar di balik tirai, dan Anda tidak dapat lagi tidak melihatnya. Kesadaran ini membawa tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak menerima dogma secara buta, untuk menyelidiki akar kepercayaan Anda, dan untuk memisahkan gandum Injil dari lalang politik kekaisaran. Kekristenan tidak perlu dibuang, melainkan perlu disucikan dari warisan beracun Konstantinus. Kekristenan perlu kembali menjadi jalan kasih yang radikal, jalan anti kekerasan dan inklusif sebelum para pria berkuasa mengubahnya menjadi alat kontrol. Perjalanan untuk menemukan kembali jalan ini panjang dan sepi, tetapi ini adalah satu-satunya jalan yang sepadan. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda, donasi dalam jumlah berapapun, atau menjadi member channel ini membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.